Hai guys, Kembali lagi bersama gua dan Ino tentunya di Bego Berita Gokil, nggak mungkin. Mungkin. Nah, sekarang samping gue ini udah nggak asing lagi mukanya nih. Namanya Bro Indra. lengkapnya dong. Bisa dibilang kita tanya langsung. Nih lengkapnya gue kasih tahu. Bro Indra lengkap. Gue jadi bingung kan? Jadi bingung ya. Jadi bingung. Tapi yang pasti karena sudah ada Bro Indra di sini kita tanya langsung aja no. Iya. Nama lengkapnya pastinya dikenal orang tuh dengan siapa nih? Kalau gue biasa manggil Ko Indra nih. Yoi. Gimana Ko Indra? Biasa sih disebut dengan Ko Indra. Hei. Ya pernah dulu disebut Ko Indra Tekno. Ko Betul. Indra Tekno tuh. Jadi untuk kalian nih yang ada di rumah, gengs, bisa sebutnya Ko Indra Tekno. Ya bisa juga Ko Indra Kabel Setan. Kabel setan. Nah, tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu nih. Brother Indra ini sebenarnya basicnya seorang pianis. Nyangka nggak, pernah nyangka nggak ya? Kok bisa terjun ke otomotif nih gimana ceritanya? Tapi benar ya seorang pianis ya? Benar. Bener. Benar banget itu. Bener. Gokil. Kan perbandingannya itu jauh nih kok. Ya kan? Dari pianis terus ke otomotif itu jauh banget kok. Coba dong ceritain awal mulanya kok bisa dari pianis ke motor. Tapi sebelumnya gue masih mau nanya lagi nih, pianis tuh sampai tahap apa? Lo main apa cuma gue suka nih piano gitu. Atau lo gue pengen sampai yang maksimal lah, maksimalnya itu di saat ini lo udah di mana? Awalnya. Ya gini, jadi waktu kecil memang saya dididik sebagai seorang musisi ya, pianis. Wow. Putus sekolah juga karena alasan mau jadi musisi. Oke. Itu juga dapat dorongan dari orang tua ya. Belajar piano dari kecil, dari 1 SD ya, latihan keras lah, 1 hari 6 jam 7 jam waktu itu. Jadi kalau plus ditambah dengan jam sekolah, pulang sekolah jam 1 plus 6 jam lagi. Berhentinya pas, kalau lo orang ingat ini di RCTI Airwolf tahu? Oh, Jam 8 tahu, malam tahu, ya. tahu, film dulu ya, tahu. Berhenti belajarnya ya jam 8 malam itu. Gokil. Itu lu terus megang. Terus 6 jam kan, jam 1 ya pulang sekolah langsung latihan musik terus. Dangdut, pop, klasik. Klasik. Iya kan, karena kan orang tua juga dulu kan ngajarinnya keras ya. Maksudnya dari kecil udah digembleng dengan cara yang keras, dipukul. Dipukulnya sih sebenarnya ya karena memang semangat ya, bukan dipukul tanpa alasan. Memang kecilnya juga nakal sih. Saya memang kecilnya juga bandel. Standar itu. Standar lah ya, disuruh duduk lari. Ya, maksudnya kita pasti punya kenakalan gitu kan, males. Ya namanya orang tua mah maunya kita sukses ya. Iya. Dia bilang gini, kalau lu mau latihan, kalau lu mau jadi juara, latihanlah seperti orang yang mau jadi juara. Nah, ulangin kok. Ini enak nih, ulangin kok, coba. Enggak, karena kalau lu mau jadi seorang juara, ini orang tua gue ngomong ke gue ya. Oke. Indra dia bilang, kalau lu mau jadi juara, latihanlah seperti orang yang mau jadi juara. Oh, lu tau kenapa gue bilang ulang kok? Biar dikat buat TikTok nih yang ada di rumah nih, ya kan? Iya, jadi nggak ada pilihan. Kalau orang latihan 1 jam terus bisa juara, semua orang Mustahil. juara bos. Ya, betul. Ya, karena jadi juara itu kan, ini kan prosesnya gini kan, dari kita latihan, kita ikut tanding, prosesnya masuk penyisihan ya. Ya. Semifinal sampai final itu kan tahapannya kan jauh. Kita diadu, kayak gua udah mencapai tahapan nasional, berarti udah bawa nama Jakarta, diadu sama Kota Medan. Kan juara se-Jakarta, itu tahapan itu kan nggak sekedar ngomong nggak kita cuma juara nasional gitu. Enggak, itu tahapannya itu Proses latihannya. Iya, pernah. Pengorbanannya benar-benar. Jadi latihannya juga
latihannya juga keras lah, harus keras karena kan kita dipersiapkan untuk diadu. Berarti Iya. mental semua juga udah siap dong ya? Nah, kalau mental ketahuannya pas nanti di panggung. Jadi banyak ini ya, banyak teman-teman dulu waktu masih kecil ya. Waktu latihan dia bagus atau siapa yang lebih bagus, tapi waktu di panggung ternyata dia nggak bagus. Itu banyak kaitannya ya, mental juara itu lain lagi tuh. Ya. Tapi itu juga harus di preparing kan maksudnya. Ya, mental Kalau juara ini artinya artinya dia harus siap dalam segala kondisi. Ya. Kayak contoh kita main golf. Ya. Kering bagus, kalau hujan gimana? Wah, kalau mentalnya juara mah nggak goyang, Bos. Ya. Terus, ya kan? Gitu loh. Karena adaptif. Ya, mental itu kan dalam situasional kita bisa mengendalikan kita punya kemampuan. Berapa tahun tuh kok lu selama belajar tuh sehari 6 sampai 8 jam tuh berapa tahun? Sampai belasan tahun. Dari umur kelas 1 SD umur berapa sih? 1 SD 6-7 tahun lah ya. Ya, sampai 15 tahun. Sampai udah nggak ikut lagi, udah kan nggak enak, Bos, juara-juara melulu juga. Sedap, gokil. Ini yang gue suka nih. Ini yang gue suka. Capek juara-juara terus. bukan maksudnya gini ya, ini sorry nih, maksudnya bukan nggak bermaksud sombong ya, karena kan Tapi lu udah sombong tuh kok tadi kok. no, makanya gua jelasin nih maksudnya apa sih yang maksud kata-kata gue. Kan banyak orang juga berusaha untuk jadi juara Yes, betul. ya. Ya, selalu mulai gua umur 12 tahun ada beberapa bentuk festival Ya. yang kita tidak dibaris di panggung, tapi dipanggil dari tempat duduk. Juara 1 siapa langsung kita maju ya. Nah, waktu gue udah sering juara, waktu gue dipanggil dari the best, waktu itu dapat the best performance ya juara 1 lah artinya. Itu waktu gue jalan kan ngelewatin banyak orang dong, orang tua ya. Mereka ngomong, wah dia lagi, Indra lagi. Maksudnya di situ tuh berasa gitu loh. Maksudnya juga seneng, juara itu seneng gitu loh. Tapi Tapi kalau ada tekanan juga ya. jadinya gue jadi kepikiran, wah akhirnya ya itu yang gue maksud, karena sering juara kan. Sedangkan dulu kan kompetisi piano kan nggak banyak. Ya, benar. Betul, hanya Ya, kalangan tertentu. sedangkan persiapan mereka juga tahunan kan. Yes, betul. Kalau gua memang dari kecil udah biasa latihan berat, latihan keras, ditambah lagi memang ada punya mental untuk juara gitu loh. Karena di panggung itu Ngedalin semuanya susah ya. susah, maksudnya Emosi ada yang kena blitz berhenti mainnya, ada yang gitu. Iya. Ya, maksudnya mereka dalam latihan yang cukup tapi rawan. Ya. Ya, gimana sih lu pernah main motor kan? Maksudnya latihan oke gitu ya, giliran diadu, wah. Down duluan udah. Nah, itu tuh maksudnya ya kita mah senang-senang aja namanya juara mah ya kan? Tapi lama-lama juga berpikir, udahlah. Gua umur 15 tahun toh kayaknya juga udah cukup kan? Juara. Soalnya umur 13 tahun itu udah masuk senior. 13 up itu ya udah masuk senior. Ya udah, gue udah 2 tahun juara waktu itu nasional, ya udah gue udahan. Berarti prestasinya sampai di nasional. Nasional. Tapi masih ada keinginan lu sampai internasional. Asia deh minimal. 95 waktu itu ya, 95, 96 udah nggak lagi, 96 waktu itu bokap usahanya juga udah mulai goyang. Habis itu Krismon. Oh, Pecah deh. stop dari situ udah. Stop. Kayaknya gue sekitar 95, umur 15-16 tahun deh masih terus berprestasi. Habis itu stop. Terus lu buka kursus apa memang les private aja? Kursusnya nanti, gue nggak pernah buka kursus tapi pernah jadi guru private. Jadi waktu gue umur 18 ya, Krismon, ya karena masih terlalu kecil kan nggak mungkin ngajar. Ya, bokap juga Krismon kan udah bubar deh, bokap kemana, gue udah main motor waktu itu.
Tapi kecil-kecil sama abang gue. Ya masih hobi lah, 18 tahun ngapain sih bro? Iya, Ya. masih hobi otomotif lah ya. Ya, udah ngacak aja, ngacak nongkrong ya gitu-gitu. Sampai akhirnya umur 23, waktu itu gue di Medan. Umur 20 tahun, gue naik motor ke Jakarta boncengan. Dari Medan Iya, ke Jakarta. iya. Ini si gokil. Naik Volkswagen. Gua dari Bekasi Jakarta udah pegel. Dari Medan Jakarta, bro. Medan bro, buset sampai Jakarta. Enggak, maksudnya karena memang nggak mikir aja gitu loh, bukan karena berani, karena nggak mikir aja maksudnya. Itu lu jalanin aja tuh. Jalani. Berapa hari? 5 hari. 5 hari. Tidurnya juga di kantor polisi. Oke. Kan uangnya kurang kan. Iya waktu itu ada makan nasi padang sama kuah doang ya gue jalanin gitu. Dari kecil sih hobinya motor, mobil balap, motor, apa aja lah pokoknya racing. Jadi musik ini adalah ambisinya orang tua gue bahwa menurut bokap gue kan mau ceritanya apapun manusia pasti butuh musik. Yes, betul. Bikin tenang. Biar Iya, nggak hampa mau juga. apapun alasannya, manusia pasti butuh musik. Jadi gue didalemin di musik yang orang butuh. Jadi gue belajar sesuatu yang orang butuh. Oh, berarti sebenarnya Bro Indra ini memang hobinya di motor. Iya. Berarti dari pianis, terus lu baru mulai terjun ke otomotif tuh. Iya, terjun di otomotif. Ya, Awalnya tuh lu ngoprek apa sih bro? awalnya masih bangun beli Volkswagen satu baru. Gue sambil waktu itu gue masih sambil kerja di audio ya, audio mobil gitu. Gue beli motor satu karena belum terlalu kuasai ya gue suruh Kohak. Oh, Kohak. iya tahu. Karena kebetulan Kohak itu kan memang udah kenal dari kecil. Jadi kan gue dulu kan gue pindah-pindah tinggalnya. Jakarta terus ke Medan terus balik lagi ke Jakarta. Buset, itu tetangga dari luar. Oh, Ya, itu sih urusan orang tua lah. Gue nggak tahu bokap gue kan maksudnya. Tapi diomelin nggak pas lu terjun ke dunia otomotif mau bokap? Wah bokap waktu itu udah stres ya. Oh, jadi udah Karena jatuh usahanya stres, udah nggak kitanya juga udah masing-masing. Oke. Ya bokap gue juga udah dapat rumah di Malang sampai istirahat di Malang. Temen baiknya dapat rumah di Malang, dikasih rumah, jauh istirahat di Malang. Udah anaknya jadi bener-bener dilepas bebas. Berarti memang dari kecil itu udah diajarin untuk menjadi mental juara ya, Pak? Bukan dalam arti mental juara itu adalah mental untuk ya ini hidup tuh keras gitu loh. Ya kalau mental sih, mental juara itu sih memang diuji dari kompetisi kan ya. Oke. Ya. Betul. Jadi sulit lah kalau kita ngomongin ini butuh mental juara, itu butuh mental, udah pokoknya kalau memang kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya dalam kondisi tertekan di atas panggung atau ya udah itu berarti kita punya mental. Kita nggak berubah gitu loh, nggak berubah. Kayak tadi yang gue bilang main golf, kondisi kering dia bisa bagus, kondisi basah gimana? Tuh, Tanahnya basah, hujan, ya. karena juara itu nggak butuh proses. Orang kalau juara mah juara aja. Oke, juara nggak butuh proses. Gue bingung lagi nih, no. Iya, kita lihat apa sih pakai si Stoner. Oke. Kita lihat Rossi, ya yang otomotif nih. Ya. Mereka proses nggak? Enggak kan? Emangnya Stoner dari nomor belakang ke nomor 1? Enggak, Enggak. ya. Begitu dia datang ya dia juara, ya berarti Ya. dia mentalnya juara. Memangnya, ya. Kayak Ayrton Senna dia bilang gue lahir untuk menang. Ya, itu suka banget tuh gua. Bener. Gue lahir, ya maksudnya ya bentuknya kan seperti itu kan, nggak proses-prosesnya kalau dari Casey Stoner, Lorenzo kan datangnya langsung wah ngacak-ngacaknya di depan ya, di grup depan. Mereka nggak akan dari urutan belakang. Terus belajar lagi nggak keburu bro. Ya, betul. Betul. Ya.
Rossi dari umur belasan tahun langsung juara 1 dia. Udah mental. Dia nggak peduli waktu itu siapa yang juara, pokoknya dia datang juara. Gurunya jadi lawan. Nggak pusing. Berarti Ya. lu mulai terjun ke otomotif tuh awalnya belajarnya sama Kohak juga ya? Ya gue bangun motor sama dia, bangun motor karena memang kenalnya udah lama kan. Akhirnya bangun motornya lama, bangun motornya lama, baru beli motor. Gua agak grogi nih bro. Sebelum ngobrol Oh, berarti iya, kita ngopi ngopi. dulu. Ngopi ini tanpa sponsor, yang mau masuk silakan. Ini nggak ada teknik, mau masuk silakan. Karena artis sih. Gimana? Jadi akhirnya setelah gua beli motor, gua bangun sama Kohang ya seperti biasa konsumen ya. Kok bangunin dong motor satu. Nah dari motor Foswan inilah gua belajar ngulik gitu loh. Bagian mesin gua nggak apa-apain, korekannya gua nggak apa-apain. Gua paling yang gua ganti koil, knalpot, pokoknya di luar mesin. Kalau mesin kerjaan gue cuma nyehatin doang. Setiap kali mau nyeting, ganti ring piston, ganti lahar-lahar bambu, lahar, ya kayak gitu-gitu aja. Jadi benar-benar gue nggak pegang nih sampai Foswan ini akhirnya menang ya. Ya. Banyak menang ini. Itu- Acid udah seperti itu, mesin itu gue nggak ganggu. Jadi yang gue tekunin itu cuman bagian luarnya aja. Sampai akhirnya gue pasangin dinamo starter motornya. Padahal sebenarnya motor balap tuh kan start dorong. Iya, Kita betul. dorong. Karena kan namanya kita nekunin sesuatu kan kita jadi baca buku ya. Oh ternyata ada nih satu masalah yaitu thermal. Ya, Ya. mesin ini kan yang bisa bikin mesin berubah itu kan thermal. Apalagi Foswan kan head cylindernya lebih gede dari blok, benar ya? Iya, betul. Artinya kan nggak ada angin nih. Ya berarti nyeting gue harus nyeting dingin motornya. Jadi nggak boleh digeber-geber karena menurut prinsip gue sendiri panas itu kan bisa bikin ring piston jadi lemas. Melar semua. Ya. Ya. Dari situ kan berarti kan kualitas kompresinya juga menurun. Turun. Tuh. Ya udah akhirnya gue pakai starter gitu loh. Nah di situ kan orang bingung lagi kok motor gue pakai starter. Jadi kalau dulu mau main, jadi jokinya nanya dulu, udah belum? Iya. Ya. Ya udah bener. Udah belum? Nah, kalau udah nih ya mau lepas ya baru motor gue hidupin, cekek hidupin gitu. Oke. Jadi nggak didorong, pakai starter. Ini canggih. Pakai Berarti pencet. orang player aini mah Enggak. diam aja gitu ya. Heeh. Jadi ya udah pencet aja gitu loh. Kan banyak hal-hal yang akhirnya orang ngelihatnya jadi aneh. Ya, betul. Aneh lah motor balap pakai starter. Orang main enteng-entengin manit, gue malah tambah starter. Karena akhirnya kita harus memilih ngebelain ngejaga kualitas thermal atau kita nambahin beban nih. Ya gue lebih memilih nambahin beban daripada thermal gue dinamiknya terlalu jauh, terlalu tinggi, akhirnya lemes piston. Wah banyak masalah deh. Ya main jet juga nggak terkontrol. Main jet kan nggak bisa ngikutin suhu Ya. besar kecilnya. Di dunia balap liar prestasi apa aja bro? Ini semuanya kan udah bukan rahasia umum nih. Kalau yang udah Apa turun. ya dunia balap liar? Tapi untuk generasi sekarang nih, No, mungkin juga bingung itu siapa, Ko Indra tuh siapa gitu kan. Ini adalah salah satu legend dan bisa dibilang dulu tuh Foswan ya. Ya. Foswan Berawal dari Force One. Yes. Itu adalah motor Pertama dioprek. yang dioprek dan itu sangat dibanggakan ya, Pak, ya. Sangat maksimal. Dan itu sangat maksimal. Usahanya maksimal. Ya, gitu. Abis dari Force One lu bangun apa lagi? Nah, setelah Foswan, gue beli motor Touch. Oh Oke, iya. Tat. Yamaha Touch putih-putih ya. Ya, sebenarnya setelah Foswan sih gue ada main Ninja sebentar. Jadi waktu itu waktu di Foswan, gue kan mulai udah main-main Ninja, gue udah mulai hobi karbu. Gue belajar karbu nih, Sutco. Waktu itu dari Koedo, Tiara Sultan tau? Ya. Tahu. Ya gue banyak dibantu dia untuk produk-produk karbu. Gue disuplai, bisa belajar, dikasih buku, baca nih tentang karburator. Oh rupanya karburator punya buku sendiri juga Khusus. khusus.
Jadi jarum, pengetahuan jarum, nozzle, Iya. cutaway-nya skep itu semua jadi tahu nih, ngedalemin dan akhirnya dibantu alatnya juga diadain. Oke. Jadi karbu ini kalau kita beli karbu, ya udah karbu kan. Sebenarnya kitnya itu banyak. Karbu punya kit itu tuh Partnya tuh skepnya ada 6 macem. Misalnya lo beli PWK nih, Iya. skepnya aja 6 macem, cutaway-nya beda-beda. Ya, jarumnya ada puluhan macem. Main jet, pilot jet semua itu semua bisa Beda. disetel. Wajrit. Bisa dicuning, karbu itu tuh benar-benar bisa dicuning menjadi untuk sesuai kebutuhan sama karakter. Jadi perilaku mesin itu bisa diatur atau disetting dari karbu. Perilaku itu bisa berubah. Sampai lepas gas motor itu mau nahan engine brake atau mau nggak engine brake itu semua bisa diatur di karbu. Engine brake aja bisa diatur di karburator. Bikin, maksudnya pas dia down itu mesinnya? Iya, Turun? Kalau iya itunya nahan seberapa kuatnya engine brake itu bisa diatur di karburator. Gila, gokil. Belajarnya sampai sedalam itu. Iya, jadi ada bukunya. Maksudnya ya namanya kita mau belajar kan ya. Betul. Ngapain sedikit-sedikit ya, Kak? Ya akhirnya belajar. Nah, akhirnya nyoba sebelum ke Touch ada Ninja 1. Waktu itu mau main nggak jadi, tapi kan uangnya udah ngumpul. Akhirnya udahlah beli blok Super Kips 1878 satu set. Beli PWM. Akhirnya udah motor Ninja itu nggak dikorek. Standar, cuman ganti karbu gede main. Jadi bener-bener mau tahu nih mesin standar tapi dengan jettingnya yang maksimal karbu ini bisa seberapa kuat sih? Tapi menang. Menang. Karena kan Ninja itu kalau nggak salah juga Kan dulu prinsipnya juga ya bodoh nih, bego lagi ya. Iya. Kembali ke bego ya. Iya. Gua dari Foswan ke Ninja gila, bloknya lubangnya banyak amat. Iya. Bloknya aja banyak lubangnya. Udah deh nggak usah diapa-apain, sama Hanan juga Han, udah nggak usah dikorek deh Han. Pasang aja kita jetting karbu aja. Akhirnya bisa kencang maksimal. Ya pada saat itu sih menang. Kan cara salah satu-satunya mengukur kan cuma diadu. betul. Iya sih. Cuma aduh gokil aja sih nggak masuk. Lu kan masih papas head, block. Ini sama sekali nggak? Enggak. Pure. Mapas head ada. Di Volkswagen mesin gue nggak pegang, di Ninja gue juga nggak pegang. Gue maksimalin karbu. Jadi apa yang gue dapet di Volkswagen ya gue praktekin di Ninja. Nah dapatlah Yamaha Touch. Waktu itu gue kan pengalaman menghasilkan naluri bos. Iya. Betul. Benar-benar. Ya. Di tas baru lumayan. Teman gue Andi anak CMS kan, Andi CMS lah disebutnya, punya teman bawa Touch dong datang, cek, namanya waktu itu Babon. Sering nongkrong tiap hari, gue bilang lucu ini motor, pertama kali itu gue liat Touch. Yang mata ya memang. Gue bilang motornya lucu ya, mesinnya kecil, bloknya kecil, semuanya kecil gitu, tapi radiator, wah gue ketemu radiator dan nafsu bos. Karena susah waktu nyeting Volkswagen itu susah. Tuh harus tunggu dingin dulu, satu malam itu cuma bisa lepas 4 kali, karena harus tunggu dingin kan, itu udah pagi. Benar. Ya. Dikipasin ya benar. Nggak bisa disiram, Oh, kita kan nggak nggak. berani. Akhirnya, wah ini motornya kecil lucu nih, akhirnya bangunlah Touch. Nah bangun Touch itu udah bener, belah mesin, karternya dimasukin, pokoknya udah nih dengan segala macam keyakinan. Kepala semuanya ya. Ayo Han, ayo sikat Han ya. Waktu itu ada Han, ada Agus. Udah sikat, korek, wah gitu loh, dengan tujuan nih kita main sama Ninja nih ya. Itu pada cc-nya 125. beda 15. Iya, beda 25 ya. Dan beda 15 ya. di quarter juga nggak bisa beda jauh, paling naiknya jadi 132, 135, nggak bisa sampai 150, nggak bisa, bloknya kecil. Iya. Nah jadi setelah Han garap ini semua, jadinya bagus. Kebetulan dulu bos. Ya karena ngorek aja bukan hitungan nih, kalau orang ngerti kan, wah ini harusnya begini nih ya nggak, wah ini Ukurannya ada tuh 0, Ini berapa enggak. ini. Kayaknya bagus nih Han. Bentuknya oke nih, bentuknya oke. Lu pasang-pasang. Lu ngerasain juga nggak? Ya Betul, nggak? betul, Iya nggak? betul. Wah, kayaknya oke nih ya, masih dalam kebetulan. Nggak ada yang dispidolin, nggak ada yang ditipekin, nggak ada, udah sikat ya nggak. Pas Seher kurang jenong nih kayaknya nih ya. Nah, lu ngerti ya, Jenongnya. maksudnya masih dalam tahapan itu. Ya. Tapi bangun dan karena memang pengalamannya berjalan terus,
dan akhirnya juga sering diadu. Dan karena akhirnya touch itu malah bagus prestasinya, ketemu ninja yang paling kenceng, ya lu tahu lah ya. Ya, tuh ninja paling kenceng. Ya, Itu sampai berapa kali ngebal tuh ninja yang penasaran. Ada julukannya lah touch siluman ya kan. Macam-macam karena nggak touch itu biasa kan mainnya sama Eric King, jarang kan dia ketemu ninja. Iya, betul. Iya, belum ada. Berarti dari situ lu baru buka bengkel Tekno ini. Itu nama udah ada Tekno tuh, itu 2008, 2009. Waktu Fosun belum ada nama Tekno. Mulai touch itulah keluar muncul nama Tekno. Nah, ini kan yang arena balap liar nih, tapi isengannya kita ada bangun MX buat nyentul, ada buat sendiri-sendiri. Dulu kita ini dulu Tekno ya, awal waktu masih gua itu nggak pernah bangun untuk konsumen. Sedikit banget, paling 10%. Memang buat pribadi. 90% itu sendiri. Oh. Karena memang buat sendiri. Hobi, memang lu nyalurin, memang hobi doang. Maksudnya udah kita kemana aja, maksudnya kalah nggak apa-apa kan, gue juga guru piano bos. Mantap. Ini nih. Siapa aja datengin terus. Hasilnya menang kebanyakan kan ya. Nah ya lama-lama kan ya. Jadi juara beneran. Tapi sulitnya lu bangun 2 tak apa 4 tak? Paling sulit maksudnya yang lu temuin. Wah kalau sulit mah beda bos. Sama-sama kalau udah mau cerita maksimal mah ya sama-sama sulit bos. Sama-sama sulit. Itu dunianya berbeda soalnya. Perbedaan 2 tak dengan 4 tak. Dan dana yang dikeluarkan dengan kita sama-sama maksimal ya Pak ya, untuk mendapatkan hasil maksimal. Lebih banyak menghasilkan 2 tak atau 4 tak? 4 tak. Maksudnya menghasilkan. Mengeluarkan. 4 tak lebih mahal lah. 4 tak ya. Iya. 4 tak lebih mahal kan, komponennya lebih banyak. Iya betul. Padahal mesin kecil ya. Sini kecil, komponennya banyak. Padahal businya cuma 1 ya, apinya kecil ya. Tapi kenceng larinya. Api busi seberapa sih bos? Truk Pak. Makanya orang luar negeri tuh heran-heran lihat kita ya kan. Mesin segini bro. Juara loh. Iya, maksudnya 4 tak 2 tak sih, kalau yang namanya maksimal sih pasti susah. Karena kan maksimal itu kan menuntut semuanya optimal. Iya. Harus baru maksimal. Jadi motor kencang itu nggak ada yang ada mesin maksimal. Kalau di motor kan terbiasa dengan 1, 2, kalau mobil 6. Nah, akhirnya di mobil juga ya lumayan lah, ada ikut ISOM, ada prestasi di drag juga. Ya. Bingung gue. 3 besar terus lah. Kalau tadi di awal nih kok piano udah tarafnya nasional. Motor udah nggak asing lagi udah. yes. Motor lebih tertarik di dunia balap liar karena jatuhnya lebih langsung. Apanya nih, Pilihannya menang apa kalah doang, jadi nggak ada drama. Oke. Ya, nggak ada podium. Yes. Jadi selesainya beres ya, menang kalah, udah habis. Mobil ya ngegarap mobil-mobil tim nasional lah, ngegarap pebalap-balapan event nasional udah. Oke. Rencana apa lagi nih kok ke depan? Oh kalau saat ini udah full inilah kabel setan. Nah ini nih, ini yang jualannya nih. Piano, otomotif, ciptain barang. Lo bingung nggak kabel setan? Apa sih ini kabel setan? Enggak, ya jadi kan namanya hidup kan ngulik nekunin akhirnya ketemu dong benang merahnya ya. Ya betul. Ujungnya, iya. Iya prestasinya udah, usahanya udah, doanya udah, ya kerja kerasnya udah. Tentunya kan dari semua ini kalau digabungin pasti ketemu dong benang merahnya apa. Tapi kan belang belontang bro. Lu pianis ke otomotif begini. Jauh gitu. Dan lu bisa ciptain ini lagi. Iya belang tapi semua kabel untuk menemukan ini dan research ini harus digabungin semua jadi satu sampai kuping segala.
Oke. Ada ngaruhnya juga memang. Ya gini di audio gini ya, contoh ya kita ngomongin di audio. Yang bisa membedakan bahan silver sama copper cuma di audio kan? Ya. Betul. Nah, silver sama Copper. copper. Lo bisa tahu ini silver apa copper. Kalau colokin listrik mah sama aja bos, lampunya nyala-nyala juga ya. Tapi kalau di audio kan nggak begitu. Ya, Lo bisa, beda-beda. lo bisa bedain gitu loh. Oh silver suaranya lebih harsh, lebih cepat, lebih banyak lagi nih poin-poinnya ya yang membedakan antara silver sama copper. Nah makanya di sini dituntut kan juga kembali lagi ke kuping. Nah, begitu lo ngeriset ini, gimana ceritanya? Lo Ya. bisa ketemu tuh. Jadi kan akhirnya mentok-mentoknya kita ngegarap mesin ini kan cuma reaksi bukan aksi. Heeh. Yang aksi itu kan pengapiannya. Iya, Yes. awalnya yes. Ya benar. Mesin lo cuma terima Terima ledakan, hamparan. Iya. ya. Kumparan Dukungan dari maksudnya. udara sama bensin masuk, dia muter. Siklusnya kan seperti itu. Ya. Aksinya kan api dulu. Iya, elektrikal lo pengapian. Pertama starter dulu. Tuh. Aksinya apa? Dinamo starter. Bensin nyamber baru. Nah, Iya, api menggantikan fungsi dinamo starter, bener? betul. Iya. Ya. Mikir kan? Mikir, iya. Starter dulu dong. Ya. Benar-benar. Ini mesin mati. Starter dinamo dulu kan, kerja ya. Setelah dinamonya mati, yang gantiin dinamo starter apa? Kalau bensin sama udara tetap kan? Tetap Api dong. api. Iya, pengapian. Ya. Betul. Ya artinya, wah rupanya api ini memang harus optimal nih. Ya. Maksimal ya. Optimal. Jadi kan gue dulu bangun BMW ya. Nanti kadang langsamnya nggak enak. Kelar bangun mesin nih, udah mesin gue bikin rapi, kinclong, klimis. Ada sensor ini, sensor itu, ada sinyal digital.